Memilih organisasi untuk kita bergabung atau untuk kita ikuti adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan. Sebab seiring perjalanan kita, entah itu melalui jenjang pendidikan ataukah melalui jenjang karir yang kita ikuti, tentunya tidak terlepas dari berbagai macam organisasi yang berpotensi dan berpeluang untuk kita ikuti. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips yang dapat dipedomani untuk memilih organisasi yang dapat kita ikuti, sehingga seiring perjalanan kita melalui jenjang pendidikan ataukah melalui tempat kita bekerja atau jenjang karir dapat kita seimbangkan untuk kita ikuti. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bagian daripada kehidupan kita. Perjalanan kita, entah itu melalui jenjang pendidikan atau jenjang karir, tentunya tidak terlepas dari adanya potensi organisasi yang dapat kita ikuti. Sehingga tentunya kita harus dituntun untuk bijak memilih organisasi yang mana yang dapat kita ikuti seiring perjalanan karir kita atau seiring perjalanan kita menuntut ilmu. Dan berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dipedomani bagi kita pemula untuk memilih organisasi yang mana yang dapat kita ikuti seiring perjalanan kita sesuai dengan jenjang karir ataukah sesuai dengan jenjang pendidikan yang kita ikuti. Yaitu yang pertama adalah ketika baru pertama kali mengenal organisasi. Maka seiring perjalanan kita menuntut ilmu ataukah seiring perjalanan kita di jenjang karir, maka terlebih dahulu kita harus melihat bahwa organisasi yang mana yang dapat kita ikuti sesuai dengan bakat dan minat yang telah kita miliki. Terlebih harus kita perhatikan bahwa organisasi yang akan kita ikuti tersebut relevan untuk mengetahui organisasi tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Tentunya tidak terlepas dari sejauh mana kita memahami visi dan misi organisasi. Sebab pada dasarnya misi dan misi organisasi tersebut tentunya berbeda-beda, sehingga agar ekspektasi kita sesuai dengan harapan untuk mengikuti salah satu organisasi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui seperti apa visi dan misi organisasi yang akan kita ikuti tersebut. Kemudian yang kedua adalah setelah mengetahui visi dan misi organisasi yang akan kita ikuti dan sesuai dengan harapan kita ke depannya, maka penting diperhatikan bahwa untuk mengikuti organisasi tersebut diharapkan tidak mengganggu aktivitas keseharian kita, terutama tidak mengganggu jenjang karir yang kita jalani dan juga tidak mengganggu jenjang pendidikan yang kita ikuti, sehingga tugas utama kita dalam menuntut ilmu terutama jenjang karir tentunya akan terganggu ketika kita memilih organisasi lebih dari satu. Sehingga sangat disarankan agar ketika baru pemula untuk mengikuti organisasi diharapkan dapat memilih salah satu jenis organisasi yang dapat diikuti sesuai dengan minat dan bakat kita, terlebih telah memprediksi sejauh mana harapan kita mengikuti organisasi ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk memilih organisasi mana yang harus kita ikuti. Penting diketahui bahwa peluang organisasi ke depan tentunya bermacam-macam. Sebab terkadang ada organisasi yang muncul seiring musiman, dan ada juga organisasi yang tentunya memiliki peluang besar sebab organisasi ini tentunya telah terbentuk sesuai dengan harapan-harapan kita dan juga telah dibentuk sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, di mana terkadang ada organisasi yang muncul sewaktu-waktu yang biasa diistilahkan dengan organisasi musiman. Organisasi musiman inilah diharapkan jangan kita ikuti sebab selain organisasi ini terkadang hanya memiliki kegiatan-kegiatan tertentu, di samping itu organisasi ini tidak memiliki peluang untuk kita ikuti selama-lamanya sebab terkadang organisasi ini tidak memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga terkadang disebut dengan organisasi musiman. Oleh karena itu diharapkan dapat memilih organisasi yang betul-betul legal, yang tentunya dapat dilihat dengan pembentukan organisasi tersebut sesuai dengan aturan-aturan pembentukan organisasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah untuk memaksimalkan waktu kita mengikuti organisasi yang dapat diseimbangkan dengan perjalanan kita menuntut ilmu ataukah seiring perjalanan karir kita. Maka diharapkan dapat memperhitungkan kapan waktunya untuk berorganisasi, terlebih
juga dapat mempertimbangkan kapan waktunya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan karir kita dan juga menuntut ilmu. Sebab pada dasarnya berorganisasi dimaksudkan adalah untuk menambah skill dan wawasan yang kita miliki dari jenjang pendidikan. Terlebih, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam jenjang karir. Oleh karena itu, berorganisasi tersebut adalah sangat penting diperhatikan agar jenjang karir dan juga jenjang pendidikan tidak terhalang dengan mengikuti organisasi. Oleh karena itu dapat kita melihat bahwa ada berbagai macam tips yang dapat kita gunakan untuk memilih sehingga dapat bergabung pada salah satu organisasi. Yang salah satunya dapat mempertimbangkan bahwa aktivitas kita dalam dunia karir dan juga aktivitas kita menuntut ilmu seiring perjalanan kita di jenjang pendidikan tidaklah terganggu ketika kita mengikuti salah satu jenis organisasi, sehingga disarankan bagi seorang pemula ketika akan aktif dalam satu organisasi diharapkan untuk tidak memilih banyak organisasi untuk kita ikuti, sebab tentunya tidak dapat menyeimbangkan waktu ketika banyak organisasi yang diikuti dengan waktu yang kita gunakan seiring perjalanan kita di dunia karir, terlebih waktu yang dipergunakan untuk menuntut ilmu. Semoga bermanfaat dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat komunitas tutorial organisasi yang telah mendukung channel ini. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman dan grup yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton. Kurang pitch guys.